Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Profesor Abdul Rahim rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya itu telah berlalu bersama kita pembahasan di pelajaran yang keempat, tepatnya di kolom ba. Pada barisan yang pertama, Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Nah, potongan yang pertama di sini itu pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan apa itu aina dan bagaimana i'rabnya. Aina sebagai khabarnya, Muhammadun sebagai mubtada marfu'nya. Nah, sekarang yang mau kita bahas di sini potongan yang keduanya. Setelah kita sebutkan apa itu huwa, maka di sini kita akan menyebutkan tentang i'rabnya. Apa i'rab daripada huwa? Huwa dia adalah ismud dhamir. Ismud dhamir. Dan telah kita ketahui dari apa yang telah kita pelajari bahwa isim dhamir itu dia mabni. Nah, sekarang dia mabni di atas apa? Perhatikan saja harokat akhirannya. Mabni alal fathi. Nah, karena dia isim, walaupun dia mabni, maka dia tetap memiliki kedudukan di dalam i'rab. Jadi huwa ismud dhamir mabni alal fathi. Kemudian kita sebutkan apa kedudukannya dia di dalam i'rab. Fi mahalli. Nah, kalau di sini dia fi mahalli raf'in mubtada. Menduduki kedudukan rafa' sebagai mubtada. Jelas ya, karena dia berada di awal kalimat. Ismud dhamir mabni alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Nah, kemudian selanjutnya fi adalah harful jar. Harful jar mabni. Mabni ala sukun. Fi. Apa kedudukannya di dalam i'rab? Nah, dia tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Kenapa? Karena dia adalah huruf. La mahalla lahu minal i'rab. Nah, jadi seperti itu ya keadaannya. Jika dia mabni, maka yang memiliki kedudukan di dalam i'rab itu cuman isim dan fi'il mudhari saja. Adapun sisanya itu tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Baik. Nah, kemudian kata selanjutnya, al-ghurfati, dia adalah ismun majrurun. Ismun majrurun. Nah, kenapa bisa dia majrur? Ismun majrurun bi fi. Dia bisa majrur karena adanya huruf fi, huruf jar. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasrah. Al-kasrah al-zahirah ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Baik. Tadi di awal kita sebutkan
bahwa huwa itu menduduki kedudukan rofa sebagai mubtada. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap ada mubtada, pasti ada khobarnya. Setiap ada mubtada, pasti ada khobarnya. Sementara di dalam kalimat ini, tidak kita dapatkan isim yang marfu'. Kita mau katakan fi sebagai khobarnya, tidak bisa, karena dia huruf jar. Dan kita katakan al-ghurfati sebagai khobar juga tidak bisa, karena dia itu isim yang majrur karena adanya fi. Nah, sekarang mana khobarnya? Khobar dari huwa adalah gabungan antara jar dan majrur, huruf jar dan isim yang dimajrur. Nah, i'rabnya seperti ini. Nah, setelah kita mengi'rab kalimat ini secara sempurna, baru kita tambahkan di akhirnya al-jaru wal majruru. Al-jar wal majrur. Nah, jar itu artinya huruf jar. Fi ini. Dan majrur, isim yang majrur. Nah, kata setelah huruf jar. Jar dan majrurnya fi mahalli. Fi mahalli raf'in khobar. Fi mahalli raf'in khobar. Dia menduduki kedudukan khobar. Karena di pelajaran nahwu kita sebelumnya, itu kita jelaskan bahwa khobar itu terbagi-bagi. Ada khobar jumlah, ada khobar yang menyerupai jumlah. Dan khobar yang menyerupai jumlah itu ada dua. Ada dzarf dan ada jar majrur. Seperti yang kita kita lihat saat ini. Al-jar wal majrur menduduki kedudukan khobar daripada huwa. Baik, nah, seperti itu. Wa aina yasirun, kemudian kalimat selanjutnya, dan di mana Yasir? Nah, ini kedudukannya masih sama di atas. Aina Muhammadun, aina Yasirun, sama saja. Huwa fil hammami. Dia ada di kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Dia ada di dapur. Nah, di sini ada pembahasan baru. Pembahasan yang pertama tentang nama wanita. Ini sudah lewat sebenarnya ya di pelajaran kita, pelajaran nahwu sebelumnya. Aminatu. Nama wanita, seluruh wanita, nama wanita itu masuk di dalam kategori ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak ditanwin. Isim yang Jadi kalau ada perempuan, namanya itu tidak boleh ditanwin. Makanya di sini kita dapatkan ya, contoh pertama aina Muhammadun, Muhammad ditanwin. Wa aina Yasirun, di mana Yasir? Yasir juga ditanwin. Tapi ketika namanya berubah atau orangnya berubah jadi wanita, wa aina Aminatu, maka namanya itu tidak boleh ditanwin. Ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh ditanwin. Ini yang pertama di kalimat ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kata hiya. Hiya. Apa ini hiya? Nah, hiya sama ya dengan sebelumnya, itu huwa. Kita sebutkan kembali, hiya itu ismud dhamir. Ismud dhamir. Lil mufrad al-mu'annats al-ghaib. Jadi hiya adalah isim dhamir, kata ganti untuk yang mufrad tunggal. Berarti tidak bisa mengganti musanna ataupun jamak. Al-mu'annats, dan dia adalah kata ganti untuk mufrad dan mu'annats. Mu'annats telah berlalu bersama kita. Apa itu mu'annats? Di antaranya wanita, dan di antaranya isim yang memiliki ta
marbutah. Nah, itu namanya muannas. Dan dia al-ghaibah, kata ganti orang yang dibicarakan, sesuatu yang dibicarakan, bukan sebagai pembicara dan bukan juga sebagai lawan bicara, tapi sebagai sesuatu yang dibicarakan. Dia ada di dapur. Jadi dia bukan hanya untuk orang saja. Nah, apapun yang muannas bisa menggunakan hiya, dan apapun yang mudzakkar bisa menggunakan kata ganti huwa. Baik. Nah, kemudian di bawahnya kalimat selanjutnya, ainal kitabu, di mana kitab? Huwa alal maktabi. Meja. Nah, di sini contoh ya, bahwa huwa itu tidak hanya digunakan kepada manusia, bisa juga kepada benda. Huwa untuk mudzakkar, kenapa bisa dia mudzakkar? Karena kosong dari ta marbutah, sehingga pakai huwa. Di mana buku? Huwa alal maktabi, dia berada di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam tangan? Hiya. Nah, di sini pakai hiya. Kenapa pakai hiya? Karena as-sa'atu itu dihitung sebagai isim muannats karena ada ta marbutah di belakangnya. Hiya 'alas sariri, dia berada di atas tempat tidur. Tayyib. Selesai bagian ba. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.